Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah ini merupakan suatu kebaikan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Mari kita mengucapkan syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita dan kita tutup mata dan kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya Tuhan, kami hadir kembali Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan terbaik Tuhan, kami bersorak-sorai, kami memuji-Mu Tuhan dengan suara kami, tarian kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan, karena Engkau terlalu banyak kebaikan yang kami boleh terima Tuhan. Terlalu banyak pertolongan yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa, haleluya. Amin. Mari semua Bapak dan Ibu saudara-saudari, naikkan ucapan syukur kita lebih dahsyat buat Tuhan kita yang teramat baik. Haleluya. Kita boleh bergoyang, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Na 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 na. Semua katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri semua rahmat yang telah kita terima, yang Tuhan kasih. Haleluya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Semua katakan na 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 na, hey, na 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 na. Sekali lagi na 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 na, hey, na 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 na. Mari angkat tangan dan katakan haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena apa? Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di seluruh permukaan bumi ini berkata, yeay, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua siap-siap. Tanganku pun angkat padamu, mensyukuri, syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, syukurlah, hey. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, hey. Sebab Dia baik, oh, bahwasanya, hey, selamanya kasih setianya, kasih semuanya. Na 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 na, hey, na 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 na. Oh, na 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 na, hey, na 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 na. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Kasih setia selalu ada bagi setiap kita dan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap harinya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Hey, 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 hey. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kita katakan kembali kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
penuh dengan kejutan buat kita semua. Haleluya. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak pernah berhak, selalu baik. Setiap pagi penuh dengan kejutan, penuh dengan berkat yang baru, tak pernah berakhir di seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia sekali lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi. Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Amin. Kasih-Nya yang sangat tak terbatas hingga memenuhi hidup kita, amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, berfokus pada Tuhan kita. Kita mau lebih lagi untuk memanggil nama Dia, Bapa, Bapa, Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Mari kita angkat satu pujian menyatakan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra,
padamu ya Tuhan. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita menyembah Dia. Kita sampaikan hati Lebih luas dari samudra kebaikan Terima kasih kedahsyatan Tuhan. kami bersyukur. Lebih luas kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Engkau Bapa yang hebat selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Haleluya. Puji dan syukur hanya Dahsyat kami rasakan. Pujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, lebih dari segalanya. Syarabarabarabarabu, hirarabarabu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Oh, Terima kasih Hamba. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup ini Tuhan, kami sepenuhnya percaya kepada Engkau Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, yaitu juru selamat kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang hidup di dalam hati kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang setia, dan Engkaulah Bapa yang mulia. Kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Inilah penyembahan kami Tuhan. dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkaulah Allah yang setia Tuhan, Engkaulah Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Engkaulah Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi dengan sangat Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. selamanya, Tuhan. Selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dengan apa kami bisa membalas Tuhan semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat-sangat berterima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam, kami ingin berfokus Tuhan karena kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini, judul yang saya khotbahkan adalah Allah yang kita sembah, Allah yang maha pengasih, Allah yang sempurna, Allah yang kuasanya tak terbatas. Segala sesuatu berasal dari Dia. Nah, kita bisa lihat Yohanes pasal 1 ayat 3. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih dan kesempatan ini Engkau berikan kami sehat kuat, bisa mendengar firman-Mu pada hari ini. Berikan kami kesabaran, berikan kami semangat, berikan hikmat pengetahuan, supaya kami bisa menyimak firman-Mu dengan baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita baca dari Yohanes 1 ayat 3. Allah ada hal melampaui segala sesuatu, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Saya masih mengingat pada waktu saya masih di kursi SD, ada teman saya tanya pada saya, Tuhan tidak membangun rumah tinggi, kenapa ada rumah tinggi? Nah, saya kasih tahu kepada teman saya bahwa rumah tinggi itu terbuat dari bahan apa? Kayu, semen, dan bata bukan. Kayu itu berasal dari pohon. Semen berasal dari batu. Bata terbuat dari tanah. Itu semua ciptaan Tuhan. Batu itu ciptaan Tuhan. Pohon itu ciptaan Tuhan. Tanah juga ciptaan Tuhan. Maka Allah berada di luar dan di atas ciptaannya. Allah tetap bekerja sampai sekarang. Allah menciptakan dunia selama 6 hari secara teratur dan mengambil hari ke-7 untuk beristirahat atau disebut hari Sabat. Dalam waktu 6 hari, Allah mengatur segala sesuatu yang diciptanya. Dari pada hari pertama, kedua, ketiga, Allah menciptakan sebuah rancangan dasar kosmos. Pertama, Allah menciptakan langit, air itu disebut lautan, kemudian lahan kering itu disebut darat. Nah, pada hari keempat, kelima, keenam, Allah menciptakan
Juga keempat itu matahari dan bulan, kemudian ikan dan burung, dan akhirnya hewan dan manusia. Setelah Allah selesai menciptakan semua itu, Allah menilai bahwa semua itu baik. Allah menciptakan semua itu melalui firman-Nya. Dan Allah menyatakan kuasanya dengan memisahkan cahaya dari kegelapan, serta langit dari bumi. Nah, hal ini kita paham bahwa segala sesuatu dari Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di Mazmur pasal 74, ada pemohonan pembenaran oleh Bani Asaf. Jadi Mazmur ini merupakan ekspresi ratapan bangsa Israel waktu menghadapi malapetaka hebat. Jadi perasaan meluas bahwa Allah telah meninggalkan dan melupakan umatnya. Jadi kehancuran kota dan bait suci mengindikasikan serbuan bangsa Babel. Ini adalah satu-satunya zaman di mana bait suci diketahui dibakar habis. Keadaannya sama dengan diceritakan dalam kitab Pelatapan. Jadi pemazmur itu Asaf berdoa agar hukum Allah tidak untuk selamanya. Nah, doa ini mengingatkan kita bahwa kesabaran Allah tidak akan membiarkan dosa terus menerus. Akhirnya kesusahan malapetaka akan datang. Nah, kita ingin tahu siapa sih Asaf itu, dari keturunan dari siapa. Nah, kita lihat Asaf bin Belitnya bin Semia, seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Asaf juga menulis 12 mazmur dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 50, terus pasal 73 sampai pasal 83. Itu ditulis oleh Asaf. Kemudian dari Mazmur 84 sampai 89 itu ada nyanyian pengajaran Asaf. Asaf juga bersama-sama dengan Heman, cucu Samuel, juga pemain musik di zaman Raja Daud. Dan Etan itu merupakan penyanyi utama di bait Allah. Nah, Asaf adalah ayah dari Yoah. Dia pernah sebagai bendahara Raja Hizkia dari kerajaan. Nah, terus Asaf juga sebagai pengawas taman Raja Artasasta satu dari Persia. Nehemia 2:8. Kita baca bagian atasnya. Ya, Nehemia 2 pasal 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja. Nah, Bapak Ibu, itulah latar belakang Asaf. Nah, jadi Mazmur pasal 74, 15 sampai 17 adalah doa Asaf atau nyanyian Asaf yang berbunyi demikian. Engkaulah membela mata air dan sungai. Engkaulah mengiringkan sungai-sungai selalu mengalir. Punya mula siang, punya mula juga malam. Engkaulah menaruh benda penarang dan matahari. Engkaulah menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Jadi Asaf mewakili umat memohon agar Tuhan kembali peduli kepada mereka. Terus Asaf pernah berkata, bukankah Tuhan pada masa lampau telah membuktikan dirinya yang berkuasa atas semesta alam? Bahkan mungkin Allah sedemikian seperti tidak berdaya menghadapi para musuh umatnya. Kalau dahulu Allah sudah pernah menang menghadapi perbudakan Israel oleh Mesir, bagaimana mungkin sekarang Allah seakan membiarkan para musuh yang menang? Nama Tuhan dipertaruhkan bila umatnya terus-menerus dilecehkan musuh.
Bagian akhir Mazmur ini, Asaf adalah pemohonan agar Tuhan segera menolong, memulihkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan dari saya, apakah kita pernah mengalami bencana menimbulkan kesedihan hebat dan membuat kita merasa bahwa Allah membuang kita untuk seterusnya? Atau saat kita mengalami bencana demikian, ingatlah kembali karya Allah dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Allah telah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati bagi kita, menjadi jaminan bahwa Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kita bisa lihat Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah akan menahan setelah hal ini, yang rohani atau yang sementara, dari umatnya? Bagaimana Allah tidak akan memanggil kita secara efektif, membenarkan kita dengan cuma-cuma, mengkuduskan kita sepenuhnya, memuliakan kita secara kekal? Bagaimana Allah tidak memberikan kita pakaian, memberi kita makanan, melindungi, membebaskan kita? Pasti jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri dari satu pukulan, satu cabikan, satu lintihan, satu keluhan, satu keadaan sengsara, tidak pernah dapat dibayangkan kalau setelah semua hal ini Allah akan menyangkal dan menahan dari umatnya. Di mana untuk kepentingan kita lah semua itu telah diderita oleh Yesus dengan belas kasihan, penghiburan, hal-hal istimewa yang berguna bagi kita. Allah selalu melakukan apa yang baik bagi kita, Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan. Jika kita percaya bahwa Allah memberikan anaknya sendiri bagi kita, inilah apa yang kita percayai. Seluruh kehidupan Kristen hanyalah buah dari iman itu. Lihatlah kepada Kristus, lihatlah kepada kasih Allah, hiduplah dalam kasih, jangan takut lagi. Seperti kita telah lihat, membeli adalah bahasa dari kasih karunia. Perhatikan apa saja Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan ingin mengaruniakan segala sesuatu. Semua hal dibutuhkan untuk hidup yang sejati. Allah sediakan bagi kita secara cuma-cuma oleh karena kasih karunia-Nya. Kita berulang kali menulis dengan istilah ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu berguna untuk hidup yang saleh. Kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ayat ini Tuhan hanya tuntut kita hidup saleh di hadapannya. Tuhan tuntut kita hal pengenalan kita akan Dia. Semua yang kita perlukan untuk hidup seperti Tuhan kehendaki, untuk pertumbuhan dalam kesalehan sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Saat kita semakin mengenal Dia, semua sudah Ia berikan kepada kita di dalam Kristus akan kita alami sebagai kenyataan. Oleh pengenalan kita akan Dia, Dia telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lewat kematian Kristus adalah jaminan kita untuk dapat menerima, mengalami kasih karunia Allah yang sudah disediakan bagi kita.
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyalakannya bagi kita semua. Yesus ada anak Allah yang sangat dikasih oleh Bapa di surga. Melalui Nabi zaman perjanjian lama, Bapa mengkumandangkan kasih ilahinya. Kita bisa lihat Yesaya pasal 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh loku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari jam Tuhan Yesus, lewat ayat ini mengingatkan kita, orang hidup saleh akan Tuhan pegang. Orang hidup saleh akan pilihan Tuhan. Orang hidup saleh akan berkenan di hati Tuhan. Orang hidup saleh akan Tuhan taruh rohnya ke atasnya. Ketika Allah anak, yaitu Kristus Yesus, ada di bumi ini, Allah Bapa dengan tegas menyatakan kasih dan sukacita langsung dari surga. Kita lihat Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengar suara dari surga mengatakan, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan berulang-ulang Yesus dipandang sebagai objek kasih Bapa. Karena Yesus sangat disayang oleh Bapa di surga. Karena demi kita, dia menyerahkan bagi kita. Nah, kita lihat lagi Yohanes pasal 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak, telah menyalakan segala sesuatu kepadanya. Dari Allah Bapa telah menyalakan sesuatu kepada Kristus Tuhan. Malah kita selalu dekat pada Yesus, melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kita lihat Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Artinya kita bukan lagi ditawan dalam kegelapan. Kita dapat berjalan dalam terang. Kita dibalui oleh kuasa Yesus dalam hidup kita. Keagungan kasih Bapa kepada anak adalah latar belakang dari kasihnya kepada kita. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Bapa kita penuh kasih dan murah hati, tidak menahan kita dari anugerah pengorbanan anak yang ia kasihi, yang rela mati untuk menanggung dosa kita. Jika Bapa tidak menahan anaknya yang paling ia kasihi, maka tidak mungkin Allah menahan berkat-berkat yang lain kepada kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan antara manusia dan Allah. Pada umumnya, kalau kita memiliki benda kesayangan, pasti dijaga, dilawat baik-baik dan disayangi. Saking sayangnya, kita hanya akan menggunakannya dalam momen-momen istimewa. Tidak digunakan setiap saat supaya awet lebih lama. Kita juga memiliki orang-orang yang sangat kita sayangi, seperti orang tua, anak-anak, saudara kandung, pasangan, sahabat baik, dan lain-lain. Kita mengupayakan terbaik bagi mereka. Kita rela berkorban demi mereka. Kita mempertimbangkan perasaan dan kenyamaan mereka ketika kita hendak melakukan sesuatu. Kita tidak ingin mereka terluka, tersakiti, atau hidup menderita. Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh Allah sendiri. Walau Allah sangat menyayangi anaknya yang tunggal, namun Allah tidak menyayangkannya. Allah melelahkan sang anak meninggalkan tata dan kemuliaannya, lalu menjadi manusia lemah dan terbatas, menderita hingga mengalami kematian yang hina. Namun Allah melakukan itu bukan tanpa tujuan, melainkan demi menyelamatkan manusia berdosa yang dikasihinya. Itu juga sekaligus jaminan bahwa Allah juga berkenan mengaruniakan segala kebaikannya bagi kita, baik di dunia ini
baik di dunia yang akan datang. Yang terbaik telah Allah berikan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan kasih-Nya. Bersama Kristus, segala berkat lainnya telah datang, sedang datang, masih akan kita terima. Kita tidak menyia-nyiakan atau menganggap remeh pembeliannya yang berharga ini. Melainkan dengan penuh syukur menjadi hidup yang mencerminkan bahwa kita ada anak-anak kesayangan Allah yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Allah tidak menyayangkan anaknya demi menyelamatkan kita. Kasih-Nya besar menjadikan kita mulia dan berharga. Nah, kini bisa menjalani hidup ini dengan kepala tegak, karena tidak ada perlu ditakutkan yang khawatirkan. Sebab kita punya Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Apa yang dikerjakan Tuhan itu sungguh tidak terbatas, tak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Maka mulai hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, orang yang khawatir ada orang meragukan pernyataan Tuhan dalam hidupnya. Orang khawatir ada orang belum mengenal benar siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya. Mengapa kita harus ragu, khawatir pada Tuhan di pihak kita? Mengapa kita harus khawatir apakah Tuhan kita kurang baik dan kurang memperhatikan kita? Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan kita untuk tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Tentang apa yang kita makan dan minum, serta tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Kita baca Matius 6 ayat 25-26. Ini ayat sangat menguatkan saya, menghibur saya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran tidak membantu kesulitan hari esok, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini. Semakin kita khawatir, maka semakin sulit dan berat kehidupan yang kita jalani. Karena itu janganlah pernah membiarkan kekhawatiran mengarahkan hidup kita. Tetapi nyatakan kekhawatiran itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, pemohonan dan ucapkan syukur. Kita baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, pemohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati pikiranmu dalam Yesus Kristus. Nah, percaya, berserah pada Tuhan. Carilah kerajaan Allah, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Tuhan selalu ada di balik semua kekhawatiran perjuangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan kita khawatir. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu membuat kami semakin tahu Allah yang kami sembah Allah luar biasa. Allah kami sembah Allah yang dahsyat. Allah kami sembah Allah sanggup melakukan segala-galanya. Segala sesuatu berasal darimu, olehmu, kepadamu. Maka mulai hari ini iman kami harus percaya kepadamu, harus bersandar penuh kepadamu, karena Engkau Allah sanggup melakukan segala-galanya.
Ampuni dosa kami selama ini kami merasa khawatir, gelisah. Itu membuat kami melakukan kasih-Mu begitu besar. Melakukan kuasa-Mu tak terbatas. Mulai hari ini kami serahkan penuh kepadamu. Kami pegang tangan-Mu. Kami berharap kepadamu. Dan kami percaya apapun yang kami hadapi, Engkau pasti membantu kami. Pasti Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba selalu mengharapkan tangan Allah. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, penuh keajaiban itu. Engkau tahu pada saat ini mereka ikut mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Pasti mereka banyak mengalami tantangan hidup, persoalan hidup, dan juga tekanan hidup. Ya Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang perkasa itu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bermasalah Engkau buka jalan. Mereka gelisah, khawatir, Engkau berikan penghiburan, damai sejahtera. Dan berikan masa depan mereka penuh cemerlang. Kau memberkati keluarganya, memberkati apapun dia kerjakan akan berhasil. Dan mereka akan selalu sujud kepadamu. Karena Engkau Allah bisa kami andalkan, bisa kami harapkan. Tuhan, curahkan kuasa-Mu penuh kepada setiap orang yang taat setia kepadamu. Mereka akan mengalami mujizat-mujizat dalam hidupnya. Dan mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebentar lagi kita akan ikut menghampiri perjamuan kudus. Persiapkan diri dengan matang untuk menghampiri perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, mari kita menghampiri perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, sehingga mengizinkan kami semua pada pagi ini bisa menghampiri perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami, Engkau begitu baik, Engkau penuh kasih, Engkau rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa. Engkau mengasihi kami melebihi diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup dan kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah
meterai perjanjian Allah dengan umat manusia. Sebab barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat kekal. Dari apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh kita masuk dalam doa lagi. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, semoga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, melemparkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan membangun engkau, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau, Dia melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.